Tapi anyway, kembali terima kasih Tanoto Foundation, sebuah institusi yang juga sangat kredibel dan punya peran yang strategis, termasuk juga di bidang human capital. Jadi ketika mendengarkan Tanoto Foundation ingin menghadirkan sebuah program atau acara yang juga inspiring harapannya kepada para penerima scholarships dalam maupun luar negeri, saya selalu punya ketertarikan karena passion saya juga di bidang sumber daya manusia, Bu. Karena I do believe gitu ya, permasalahan Indonesia ini kalau diperas kembali kepada manusianya. Saya punya keyakinan Indonesia itu bisa benar-benar melesat gitu. Ini hanya karena belum cukup yang punya tadi daya saing, termasuk daya tahan, dan sebagai bangsa kita ini kan perlu itu. Betul. Perlu competitiveness, perlu resiliensi. Karena menghadapi uncertainties, tantangan abad 21 ini ya kita dihantam pandemi aja kan langsung collapse semuanya gitu kan. Nah, ini perlu penguatan dan pemerintah saja tidak cukup, sehingga saya mengapresiasi sekali Tanoto Foundation dan mudah-mudahan dapat sukses dan terus berkarya. Program kami mencakup fase-fase penting, siklus yang penting dari semua fase pendidikan dan perkembangan manusia. Jadi secara garis besar Pak Menteri dan teman-teman itu dari umur 0 sampai 3 ada program yang kami namakan SIGAP, itu untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Early childhood, ya. Lalu apakah yang kami lakukan adalah stimulasi dini misalnya. Program juga pendampingan pola pengasuhan dari orang tua. Juga mengenai care ibu dan anak, juga persiapan anak-anak ini untuk siap bersekolah ke jenjang berikutnya. Yang kami lakukan adalah pelatihan peningkatan kapasitas untuk guru dan kepala sekolah. Jadi bukan langsung ke murid-muridnya, tapi kami percaya bahwa faktor yang terbesar untuk merubah hasil studi siswa adalah guru dan kepala sekolah. Jadi school leadership. Kegiatan semacam ini mungkin tidak terlalu lama sebetulnya, tapi membekas. Betul, Pak. Ini sampai kapanpun dia akan ingat. Pernah ada suatu saat sekian hari kita dikumpulkan bersama-sama membahas masa depan mereka, masa depan Indonesia negaranya, dan saling berbagi. Yang paling penting ini kan saling berbagi pengalaman, cerita, bonding, network. Kita tahu lah semua yang sekarang menjadi sangat berharga itu kan networking, Pak, betul. Jadi ini akan terus dan semakin relevan program-program semacam ini. Karena saya berangkat juga dari, ya karena kita militer ya, saya masih Mas Jovan ini kan percaya sekali leadership itu dibangun dari yang begini-begini. Pengalaman lapangan itu nggak tergantikan. Betul, Pak. 1 tahun di kelas dengan 1 minggu di lapangan, beda, pasti yang ikut 1 minggu di lapangan itu. Kalau dikelola dengan baik ya, dibikin itu memang menjadi sesuatu yang meaningful and memorable. Jadi saya sangat percaya metodologi seperti ini. Ada ilmunya, ada pengalamannya, ada bondingnya, ada transfer of experience itu gitu. Jadi saya punya harapan besar ini kalau Tanoto bisa terus menginspirasi yang lain juga begitu ya, akan muncul nanti tunas-tunas yang memang berkualitas gitu. Betul, Pak. Apalagi tadi kan acceptance rate-nya 100%. Iya, Pak. Jadi memang siap kerja. Siap kerja. Jadi nggak cuman dibekali, tapi dia siap gitu. Iya, siap. Social dan soft skills ini seringkali terabaikan dalam sistem pendidikan kita yang mengejar kecerdasan intelektual saja gitu. Padahal begitu masuk ke dunia sebenarnya itu bisa nggak begitu berarti ketika dia kalah sama orang yang lebih komunikatif, lebih fleksibel, lebih responsif dibandingkan dengan yang benar begini. Nah, ini nggak bisa hanya benar atau salah. Nah, yang ini dia bisa lebih reasoningnya dihadapkan dengan konteks ruang dan waktunya gitu. Ini biasanya lebih laku.